Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Galatia 5:22, ada kata-kata yang digunakan sama. Kemurahan, ingat kemurahan digunakan juga kata gentleness. Setelah kemurahan ada kebaikan, goodness. Dan itu twins, saya pernah katakan. Satu keberadaan kandungan buah roh yang kembar. Sekarang ada lagi dikatakan kelemah lembutan. Mau pakai kata apa? Ada yang gunakan gentleness. Tapi kita bersyukur bahwa Alkitab ini ditulis di dalam satu bahasa yang begitu kaya. Dia nggak menggunakan kata yang sama, bahasa Inggris saja jadi susah. Tapi ada satu kata yang digunakan namanya meekness. Meekness adalah lemah lembut. Kelemah lembutan itu lebih kepada adjektifnya. Meekness itu, lemah lembut itu kepada kata bendanya. Saudara, kalau kita mau jujur, di dalam keadaan dunia yang begitu semuanya mau cepat, aggressiveness yang tinggi, self-center yang tambah kuat. Orang lebih banyak memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan orang lain. Kenapa? Karena berlomba di dalam dunia ini, kalau nggak cepat, nggak dapat. Jadi mereka berlomba, punya ambisi yang luar biasa. Dan di dalam keadaan seperti ini, meekness ini hilang. Kelemah lembutan itu hilang. Bahkan ada satu dictionary atau kamus Inggris yang Thesaurus, dictionary Thesaurus mengatakan bahwa meekness ini similar atau sama dengan weakness. Kenapa dikatakan orang yang lemah lembut itu orang yang contentment, yang udahlah puaslah, cukuplah, udah sabarlah, jangan marah-marah lah. Dikategorikan kepada kelemahan. Padahal kata-kata itu, kelemahan itu gak pernah ada di dalam satu pribadi. Itu yang namanya Musa, itu dikatakan dia adalah orang yang paling lemah lembut di antara semua orang yang ada. Kata-kata itu gak ada, timid, gak ada. Jadi apa dong lemah lembut? Banyak orang yang mengatakan lemah lembut itu berbicara tentang ngomongnya pelan. Kalau ngomong dia gak keras-keras, kalau ngomong dia walaupun mungkin suasananya gak ada apa-apa. Ngomongnya kalem. Oh itu lemah lembut. Orangnya gak pernah marah. Oh itu lemah lembut. Kita kan seringkali mengkategorikan seperti itu. Orangnya lemah lembut karena dia adalah orang yang sekalipun dia disinggung tapi dia tetap oh ya. Melihat seorang lemah lembut itu dari karakter seperti apa? Lemah lembut berlawanan gak dengan agresif? Biasanya kalau udah agresif susah kita akan sebut orang itu jadi lemah lembut. Apa-apa cepat kita agresif. Kita bersyukur firman Tuhan itu punya kata-kata yang kaya soal lemah lembut. Lemah lembut ini perlu dipelajari, perlu dilatih. Nggak otomatis ada di dalam hidup kita. Kata yang digunakan itu prautes. Prautes itu lebih kepada adjektif, tetapi praos itu lebih kepada kata bendanya. Kalau kita selidiki di dalam kata-kata Yunani ini luar biasa. Setiap kali dia pakai kata, pasti ada ide. Saudara, saya di rumah punya lengkap sekali, ya, tapi masih perjanjian baru, Biblical Complete Library. Itu kita bisa lihat setiap ayat ada satu bagian buku yang semua bahasa Inggris, bahasa Yunaninya, parsingnya semuanya, tensesnya semua dikasih lihat dan nomornya seperti apa. Dan itu akan dibawa kepada satu buku yang juga ada di tempat saya untuk lihat. Oh kalau bicara tentang ini nih seberapa banyak digunakan, Septuaginta meaningnya kayak apa, artinya di dalam perjanjian lama artinya kayak apa, digunakan secara klasikal Greeknya kayak apa, dan semuanya. Ya kita beruntung sehingga menolong kita untuk lebih ngerti. Praos itu diartikan sebagai, ya kalau saya kutip dari Aristoteles. Aristoteles ini mengatakan begini, praos itu adalah satu virtue, satu kebajikan. Dan yang namanya kebajikan itu selalu ada di tengah di antara dua ekstrim. Marah tanpa alasan, marah banget, ngumbar, tapi nggak marah. Nah dia ada di tengah-tengah. Jadi ada orang yang mengerti kapan untuk dia perlu marah, kapan yang dia tidak perlu marah. Marahnya mau seberapa? Apa perlu marahnya 10 atau perlu marahnya 5 atau perlu marahnya 2, tapi tetap namanya marah. Marah itu saya coba kasih contoh, saya kenal banyak orang yang kalau mungkin dicatat semua, dibikin list, ini menjadi satu bagian-bagian. Oh marah 10%, marah 25%, marah 50%, marah 90%, marah 100%. Ada yang orang marah dia gak peduli, dia udah marahnya istilahnya ngumbar. Tahu ngumbar? Semua emosi kemarahannya
dikeluarkan saat itu juga. Dan biasanya akan kepada hal-hal yang tidak kontekstual. Akhirnya marahnya kemana-mana. Tidak kepada hal yang sedang dibicarakan. Itu ada orang seperti itu. Tapi ada orang yang marah cuman, tolong ya, saya gak suka. Itu dia marah. Lebih senang dengar yang mana? Lebih senang, saya nih sebetulnya kamu harusnya gak boleh begitu. Kamu bisa lakukan ini. Ya. Saya gak setuju dengan yang apa kamu tadi bikin. Atau, saya gak suka sama kamu. Kamu bikin begini. Dan akhirnya yang saya bilang tadi, ngumbar itu membawa semua hal-hal yang sebetulnya tidak ada di dalam konteksnya, akhirnya ngikut semuanya. Aristoteles bilang bahwa yang namanya praos itu berada di tengah-tengah. Tidak terlalu baik, tidak jahat, tapi ada di tengah. Jadi poin pertama yang coba saya akan bagikan yang namanya lemah lembut. Sesuai apa yang firman Tuhan katakan atau kita melihat dari bahasa aslinya adalah mampu menempatkan diri kita di tempat yang benar. Saudara, saya belajar family therapy satir. Dalam family therapy satir itu ada stances. Stances itu how you respond. Jadi orang diukur dari bagaimana dia menghadapi masalah, respon pertama ketika masalah datang kepada dia. Respon pertamanya bukan tunggu udah mikir dulu, tunggu udah lewat. Enggak, hari itu kena masalah, langsung dia respon. Masalah mau kata-kata, mau masalah apa, mau dengar sesuatu yang gak enak apa, sesuatu yang tidak diharapkan, langsung dia respon. Satir ini membagi 5. Ada yang satu namanya placater. Placater itu adalah orang yang kalau menghadapi masalah, respon pertamanya adalah dia lihat dirinya sendiri. Ya, mengasihani diri itu kan itu pasti gara-gara saya tuh. Dia look self kepada dirinya. Itu namanya placater. Yang kedua, ada yang namanya blamer. Saudara udah ngerti dari katanya blamer. Kalau ada masalah, dia nggak melihat kepada dirinya. Dia langsung, ini pasti gara-gara si ini nih. Ini pasti gara-gara ini nih. Wah, dan dia cari orang. Karena bawaannya begitu. Walaupun nanti setelah berjalan, setelah ngobrol, dia bisa berubah. Dia nggak seperti itu. Tapi pertamanya adalah menjadi seorang yang blamer. Yang ketiga, orang yang super reasonable. Super reasonable itu adalah orang yang dia ketika menghadapi masalah, sesuatu masalah datang, ada trigger, ada pemicu, atau ada sesuatu yang membuat dia bereaksi, dia nggak lihat dirinya, dia nggak salahin orang lain, dia akan bilang gini, masalahnya apa sih? Jadi dia konsen kepada masalahnya. Ada orang ribut banget. Dia udah tenang-tenang. Masalahnya apa? Ada orang yang seperti itu. Itu namanya super reasonable. Dan yang keempat, ada orang yang namanya irrelevant. Irrelevant itu kalau ada masalah dia nggak lihat dirinya sendiri, dia nggak nyalain diri, dia nggak nyalain orang lain, dia nggak tanya apa masalahnya, jawabannya dia emang gue pikirin. Dan ada yang kelima, namanya congruence. Congruence adalah posisi seimbang karena di dalam diri manusia itu ada 4-4-nya. Yang tadi ada tuh, ada placater, ada blamer, ada super reasonable, ada irrelevant. Congruent adalah orang yang bisa menggunakan 4-4-nya di waktu yang tepat. Kapan dia perlu placater? Artinya kalau salah dia dengan senang hati untuk bilang, iya saya salah, saya minta maaf. Nah tuh, padahal mungkin dia bukan orang seperti itu. Tapi dia bisa tahu bahwa, oh saya salah, saya mesti minta maaf, saya salah memang. Dan kapan dia menjadi seorang blamer? Blamer bukan berarti soal nyalain dengan kata-kata kasar, tapi kalau ada kesalahan, dia akan nggak bilang begini, jangan kesian masa sih ditegur sih. Nggak, dia nggak gitu. Dia akan datang dan bilang, tapi negornya dengan baik. Tapi orang itu perlu tahu, itu blamer. Yang ketiga super reasonable, dia tahu juga kapan dia nggak perlu lihat mengaku salah tentang menyalahkan orang, tapi dia lihat, oh iya betul ada masalahnya. Ada hal-hal yang perlu dia tahu kapan dia berperan seperti itu. Dan irrelevant, kita kan mudah sekali tersinggung ya. Orang yang nggak mudah tersinggung itu adalah orang yang irrelevant. Cuekin aja dia mau ngomong apa, emang. Kadang-kadang kita perlu seperti itu. Saya coba pikirin kapan ya. Saudara tahu bahwa di dalam hidup kita ini, iblis ini menjadi satu pribadi yang selalu menuduh dan membawa kita kepada masa lalu kita dan selalu ingin supaya kamu terganggu dengan, kamu bisa melayani sekarang dulu, kamu kayak apa? Nah dalam keadaan gitu kita perlu irrelevant, kita perlu, emang saya pikirin. Congruence adalah orang yang bisa berada seimbang. Ya, mengatakan seimbang ini kadang-kadang kita suka hati-hati, harus hati-hati. Mungkin bukan seimbang, lebih bagus kata integrated, terintegrasi semuanya. Jadi lemah lembut adalah mampu menempatkan diri di posisi yang tengah, yang balance, yang benar. Dalam mengambil keputusan,
dalam mengambil satu tindakan, apapun juga, itu namanya lemah lembut. Bukan nggak boleh marah, boleh marah. Kita tahu kapan kita perlu marah. Kita tahu kapan kita perlu nggak usah marah. Kita tahu kapan kita perlu supaya hanya memberikan nasihat dan nggak perlu kita menunjukkan kemarahan kita. Jadi kelemah lembutan bukan kata-katanya pelan, bukan nggak pernah marah. Lemah lembut bukan bukan begitu. Lemah lembut tidak melarang kemarahan sebab marah itu manusiawi. Orang bisa menempel larangan, dilarang merokok, dilarang meludah, tapi nggak bisa dilarang marah. Nggak bisa, itu manusiawi kok. Kapan marah itu perlu disalurkan dan apa benar-benar pada saat yang tepat. Itu lemah lembut. Tapi ingat, saudara bisa ngumbar, saudara bisa nggak marah sama sekali. Padahal kau perlu marah. Dalam mendidik anak-anak, ada orang tua yang ketika anaknya salah, waduh itu semua kata-kata dan punishment yang melalui kata-katanya begitu tajam sekali. Tapi ada orang tua juga yang cuman anaknya diajak ngobrol, anaknya dikasih tahu, mungkin ditegur. Tapi setelah ditegur dia dikasih tahu, kenapa sih? Kamu tahu kenapa papa marah? Tahu nggak kenapa mama marah? Jadi ada hal-hal yang sesuatu yang memang nggak mudah buat kita. Yang kedua, praos itu berarti mampu menerima keberadaan diri. Mampu mengakui keterbatasan diri. Mampu melihat diri apa adanya dan tampil dengan apa adanya. Saudara tahu seorang bernama George Washington. George Washington ini dikenal, bahkan dikutip sebagai seorang yang memiliki kelemah lembutan. Dan lemah lembutnya dikategorikan dengan kerendahan hati. Satu kali ada seorang kopral, dia lagi menyuruh 3 orang untuk supaya ngangkat satu barang, supaya barang itu dipindahkan. Kopral ini cuma berdiri aja. Kamu kan laki-laki, ayo 1, 2, 3 angkat, 1, 2, 3 angkat. Dia lagi ngomong begitu, terus ada seorang yang dia pakai coat, dia bilang, kok kamu gak nolongin dia, gak ikut ngangkat? Dia bilang, I am a corporal, saya ini kopral. Dan setelah si orang yang pakai coat ini dengar kata-kata itu, dia lepas coatnya, langsung dia datang ke orang-orang yang bertiga itu, dia angkat. Dan akhirnya barang itu bisa dipindahkan. Orang itu George Washington. Satu kali dia berburu dengan teman-temannya, ya, naik kuda berburu dan satu kali harus melompat satu tembok. Dan ketika kuda dari George Washington ini melompat, kaki kudanya ini menyenggol satu brick, satu bata dan batanya jatuh. George Washington langsung berhenti dan dia turun, dia ambil, dia pasang lagi batanya. Teman-temannya yang lain bilang, hey, you are a big man, you are not equal buat ngurusin yang kayak begitu. Terus dia bilang, no, I'm just the right size. Kelemah lembutan juga berhubungan dengan humility, dengan mengakui keberadaanmu, mengakui keterbatasanmu. Kerendahan hati itu berani terbuka. Apa sih? Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa. Kalau bisa ya bilang bisa. Itu lemah lembut. Kalau kita dengar cuma lemah lembut kayaknya cuma satu kata aja. Ternyata di dalam bahasa Yunani itu ada banyak arti. Kemudian praos juga dikatakan bahwa kalau kita mampu beradaptasi pada situasi yang sulit, yang diizinkan Allah di dalam kehidupan kita, itu juga disebut sebagai praos atau lemah lembut. Di dalam hidup kita sebagai orang percaya kita lalui banyak hal. Dan ada bagian-bagian keadaan yang sulit kita beradaptasi. Sulit kita ikut bisa menerima keadaan yang sebetulnya kita tidak harapkan. Nah, kelemah lembutan itu diuji dari bagaimana engkau bisa beradaptasi dengan keadaan seperti itu. Bisa menerima, ya proses memang. Yang pertama nggak bisa. Pertama marah, tapi lama-lama makanya proses ini terus terjadi supaya kita akhirnya bisa menerima. Beradaptasi kepada keadaan di mana Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa saya bilang Tuhan izinkan? Karena tidak ada sesuatu pun di dalam hidup kita yang tidak Tuhan izinkan akan terjadi di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bukan rencana loh, bukan. Dia izinkan, permissive. Dia izinkan terjadi dan itu enggak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi dia izinkan. Pernah berpikir enggak ketika Tuhan izinkan sesuatu kepada diri kita, hal-hal yang kelihatannya sulit, ternyata itu sedang mau melatih satu karakter di dalam hidup kita. Mungkin salah satunya adalah kelemah lembutan. Untuk bisa beradaptasi, untuk bisa menyesuaikan diri di dalam keadaan apa yang Tuhan izinkan. Yang sulit, yang enggak enak sekalipun. Dan kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang kelima, itu ada bagian kata-kata Yesus yang mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Enggak cocok banget ya. Yang memiliki bumi itu orang yang agresif, orang yang
menghalalkan segala cara, itu yang bisa memiliki bumi. Tapi Tuhan bilang enggak, orang yang lemah lembut dia akan memiliki bumi. Kalau kita lihat arti dari praos, oh iya, orang seperti itu pasti dia menjadi orang yang menguasai, menjadi orang yang pun dapat respect, menjadi orang yang bisa memimpin, bisa punya kepemimpinan yang terjadi di dalam hidupnya. Dia mampu menjadi orang yang menempatkan di tempat yang benar. Dia mampu menerima keberadaan dirinya. Dia mampu beradaptasi dengan keadaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan dia selalu melihat bahwa ini, izin Tuhan. Karena tidak ada yang terjadi di dalam kehidupan saya tanpa izin Tuhan. Ayat-ayat seperti itu perlu kita pegang betul. Karena apa? Karena ya dihubungkan lagi dengan pengakuan kita yang selalu mengatakan hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Ya, saya sering ngomong gitu. Hidupku ada di dalam tangan Tuhan itu harus real, harus betul-betul, oh iya. Berarti ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan mau bawa ke atas, Tuhan mau bawa ke bawah, Tuhan mau bawa ke lembah, Tuhan mau bawa ke air yang deras, Tuhan membawa melalui api dan sebagainya. Tapi dia tetap ada di dalam tangan Tuhan. Dan saya katakan lebih baik hancur di dalam tangan Tuhan daripada di luar tangan Tuhan. Karena kalau di dalam tangan Tuhan dia akan rebuild, dia akan remold, dia akan membentuk kembali menjadi sesuatu yang lebih baik. Ada kalanya Tuhan mau kita hancur? Oh ada. Tapi biasanya kita lebih suka lari dari kenyataan bahwa seharusnya kita dihancurkan di dalam keadaan seperti itu. Philip Yancey, seorang penulis yang waktu itu datang. Dan ternyata orangnya, memang sesuai dengan tulisannya. Kalem, ngomongnya juga pelan gitu. Tapi dia bercerita begini, satu kali ketika dia datang kepada Tuhan, dia bertobat, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan kasih mimpi sama dia. Kasih mimpi untuk ada satu dream, ada satu cita-cita yang perlu engkau raih. Waduh, dia lagi begitu excitingnya dan dia kejar itu. Tanpa mempedulikan ada hal apa saja. Kalau ada hal-hal yang menghalangi, dia hindari atau dia lewati. Dan akhirnya dia sampai, cepat sekali sampai. Mencapai kepada apa yang menjadi impian yang Tuhan pernah katakan kepada dia. Kemudian di dalam doanya dia bilang, Tuhan lihat aku udah sampai Tuhan. Terus Tuhan bilang, aku gak suruh caranya kayak begitu. Lihat gak beberapa waktu yang lalu ada hal-hal yang seharusnya engkau masuk di dalam satu trial. Dan aku mau sebetulnya engkau hancur di situ. Tapi engkau menghindar, engkau berlari melihat terus kepada hal-hal yang dimimpikan. Sehingga Tuhan bilang my vision berubah menjadi your ambition. Nggak tanya lagi Tuhan caranya seperti apa. Lari aja terus, kejar aja terus. Dan memang dia sampai. Tapi Tuhan bilang bukan gitu caranya. Aku mau engkau hancur. Dalam bagian itu kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ada satu pribadi namanya Yusuf. Mimpi Tuhan luar biasa loh sama dia. Dia akan jadi pemimpin, bahkan semua saudara keluarganya akan nyembah dia dan sebagainya. Mimpi yang dia mungkin belum tahu kayak apa ya. Lalu dia lalui, apa yang dilaluinya? Nggak ada yang bagus. Dijual saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual ke Midian atau ke Mesir, dibawa oleh orang-orang Midian. Akhirnya bekerja di tempat keluarga Potifar. Tapi dia terus meningkat menjadi seorang yang dipercaya. Akhirnya difitnah, masuk lagi ke penjara. Bertambah dalam, mungkin itu adalah satu bagian yang paling dalam yang dia alami. Ketemu dengan orang-orang lain. Dia coba cerita, dia coba tolong orang lain, tapi dia gak tertolong juga. Dan di dalam Alkitab gak ada satu kata yang coba mengungkapkan reaksinya Yusuf. Marah, tidak. Dan akhirnya hanya dalam satu kali kejadian, Tuhan angkat dia dari tempat yang paling bawah. Duduk kepada tahta selevel sama Firaun. Di dalam hidup kita ini ada visi Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam kita berjalan mengejar kepada mimpi yang Tuhan berikan. Rencana yang kita tahu, oh Tuhan mau saya seperti ini. Ayo kita berjalan ke sana. Ingat, kita perlu menyadari keterbatasan kita. Kita perlu tahu bahwa kita perlu mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Berada di tempat posisi yang tepat. Dan kita juga perlu beradaptasi. Menyesuaikan diri dengan hal-hal yang akan dihadapi ketika kita berjalan. Perlu tahu betul apakah Tuhan mau engkau lewati atau Tuhan mau engkau dihancurkan di situ. Kita akan berdoa, Tuhan lalukan gunung ini Tuhan. Dan itu doa yang paling, doa tukang sulap tuh kayak gitu. Ya. Tuhan, nama Yesus gunung semua lalu hilang. Oh, itu kayak Bruce Almighty. Ketika dia mau naik mobil, mobilnya ngalangin semua, dia bilang, langsung mobilnya miring semua dan dia bisa lari. Tapi bisakah kita berdoa, Tuhan, bawa imanku berjalan bersama denganmu sehingga aku bisa melewati gunung ini. Dan hanya engkau yang tahu apakah aku harus melaluinya dan engkau yang tahu
apa yang akan terjadi di dalam hidupku ketika aku melalui pencobaan ini. Kelemah lembutan berbicara tentang bagaimana engkau perlu sadar akan kehadiran Tuhan, sadar akan dirimu sendiri, dan sadar akan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Saudara lihat, ini satu ayat yang saya pernah bahas. Matius 11:29. Belajar rendah hati dan lemah lembut ini gak gampang. Ayo baca sama-sama. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Rupanya lemah lembut dan kerendahan hati. Enggak, Tuhan gak ngomong yang lain. Pikul dan belajar karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ada hal-hal yang begitu penting yang akan menjadi kekuatan yang sangat mendasar di dalam hidup kita. Ketika kita memiliki kelemah lembutan dan rendah hati. Tapi belajar mesti sambil pikul. Saya pernah sharing di sini ketika tahun 2014 ketika saya marah dengan Tuhan karena Maya harus dioperasi. Harus diambil, ada cancer yang buat saya berharap untuk bisa ada second opinion dan yang lain supaya orang ahli bisa bilang gak usah deh gitu. Itu kan yang saya mau. Ternyata akhirnya harus dilakukan. Saya tahu, saya menyadari bahwa diri saya marah. Kenapa? Saya gak mau khotbah. Saya harus khotbah di kaum wanita dan saya menghindar. Saya bilang gak usah lah, gantiin deh, orang lain aja deh. Alasannya apa? Kan saya mesti nemenin kamu, saya bilang. Saya mesti nemenin kamu untuk apalagi baru operasi dan sebagainya. Gitu saya ingat 19 November operasi. Kalau nggak salah 2 minggu selanjutnya saya ada tugas di kaum wanita. Tapi Maya bilang begini, nggak bisa, you mesti siapin. Masa gara-gara saya kayak begini juga mau khotbah sih? Katanya udah saya siapin. Nah Tuhan bawa saya ke sini. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara singkat aja ya, saya nggak tahu Tuhan mau apa dengan ayat ini. Karena saya nggak punya passion buat khotbah, jadi saya lewatin aja semua ayat. Biasanya kalau ada passion mau khotbah, wah langsung cari. Tapi ketika saat itu saya nggak tahu dan Tuhan bawa ke ayat, pada ayat ini. Mulai dari 28 tadinya, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu ketika saya baca ini, itu ada kata jiwamu akan mendapat ketenangan. Langsung mata saya bilang, Tuhan aku mau itu. Ini lagi galau nih, lagi nggak beres. Gitu. Dan itu perlu mungkin 2-3 jam ya. Saya diem aja. Sementara Maya udah tidur, saya ada di meja, saya persiapkan untuk khotbah yang tadinya sebetulnya saya nggak mau khotbah. Akhirnya saya lihat ini dan dengan perlahan Tuhan bilang gini, engkau sudah pikul kuk kan? Ya saya mesti jawab iya dong. Masa belum Tuhan? Iya dong. Terus Tuhan bilang kalau engkau sudah pikul kuk, aku ke kanan, kamu ke kanan kan? Seharusnya begitu Tuhan. Itu jawaban yang jawaban nggak suka, jawaban marah. Kan saya harusnya bilang, iya Tuhan, betul. Setelah pikul kuk, engkau ke kanan, aku ke kanan. Iya dong, sama-sama pikul kuk. Tapi saya bilang, seharusnya begitu Tuhan. Terus Tuhan bicara lagi, kalau engkau sudah pikul kuk bersama denganku, aku naik gunung, engkau naik gunung, aku turun ke lembah, engkau turun ke lembah. Seharusnya begitu Tuhan. Tapi dengan jawaban saya seperti itu kemudian sesaat kemudian kayak ada rasa malu yang terus melingkupi saya seakan-akan, iya ya saya kan udah lama melayani Tuhan masa nanya kayak gitu sih? Ya masa sih? Dan saya bilang seharusnya kayak begitu, ada rasa malu yang luar biasa. Dan saya nggak berani ngomong apa-apa lagi dan ya udah, saya lihat iya betul ya, betul. Saya coba pikirkan itu, kata-kata itu. Kalau engkau sudah pikul kuk, aku ke kanan, kamu ke kanan kan? Saya kan maunya ke kiri, saya nggak mau Maya dioperasi, tapi ternyata dia dioperasi. Itu yang bikin saya marah luar biasa. Dan pertanyaan terakhir adalah, apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan, lebih dari Maya? Saya jawab apa? Iya, bohong. Saya bilang, ingat Simon Petrus ditanya, apakah engkau mengasihi lebih? Akhirnya dijawab, Tuhan engkau tahu hatiku. Dia nggak mau jawab bilang iya, dia jawab, engkau tahu Tuhan. Ya engkau tahu semua apa yang ada dalam. Saya nggak bisa jawab. Karena memang saya marah sama Tuhan. Saat itu saya mesti akui bahwa saya nggak mengasihi Tuhan lebih dari istri saya. Saya lebih mengasihi istri saya daripada Tuhan. Saya marah gara-gara istri saya dibiarkan terus melalui satu kejadian. Dan dia harus diangkat dan dia harus menderita pakai selang dan sebagainya. Wah dan udahlah setiap hari mesti gimana-gimana. Saya coba pikirin lagi. Apa saya keberatan karena cabutin selangnya gitu ya. Tapi kan itu belum. Sebelumnya saya sudah nawar sama dokter untuk supaya jangan dioperasi dan akhirnya dioperasi. Tapi saya renungkan, lemah lembut dan rendah hati ini Tuhan sediakan kepada kita untuk orang-orang yang sudah mengakui bahwa engkau sudah pikul kuk sama dengan Tuhan. Dan engkau akan belajar tentang kerendahan hati dan kelemah lembutan. Pertanyaannya,
Sama pertanyaan yang Tuhan tanya sama saya. Apakah sudah pikul kuk sama Tuhan? Bukan saya yang jawab, saudara yang jawab. Kalau bilang sudah, pertanyaan selanjutnya sama seperti itu. Aku ke kanan, kamu ke kanan kan? Kalau aku ke kanan, kamu ke kiri, kamu akan sakit. Dan nggak bisa lepas, walaupun sakit bukan nggak bisa lepas, nggak. Tetap ngikut. Dengan terseret-seret. Beradaptasi di dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Keadaan sulit. Dan itu akan melatih kita untuk kita menjadi orang yang lemah lembut. Pikul kuk, mau lemah lembut, mau belajar rendah hati, sadari bahwa engkau sudah pikul kuk. Dan kalau sudah pikul kuk, kita mesti sadar bahwa Tuhan punya jalan mau kemana kita perlu ikut. Kalau enggak sakit. Siapa yang sediakan makanan di atas mejaku? Itu lagu mungkin ditulis karena orang mulai sadar bahwa iya ya, makanan saya makan ini dari Tuhan. Mungkin selama ini kita enggak pernah menyadari bahwa makanan itu dari Tuhan. Makanan itu dari warung yang kita beli, kita bayar, ya kan? Dan duitnya kita dapat karena kita kerja. Tanpa memikirkan bahwa itu dari Tuhan. Saya percaya lagu ini akan bawa kita kepada satu awareness. Kesadaran bahwa tidak ada satupun yang dapat kita lakukan kalau bukan Tuhan berkenan kita lakukan. Amin. Mari belajar. Sekarang jawab pertanyaannya mungkin gak usah di sini. Ya di perenungan nanti di rumah. Sudahkah kau pikul kuk bersama dengan Tuhan? Mau belajar lemah lembut? Ayo belajar untuk pikul kuk, sadari pikul kuk. Dan kalau udah pikul kuk, banyak perjalanan yang kita harus lalui. Dan ada kata-kata yang terakhir menghibur saya di dalam keadaan seperti itu. Tuhan bilang ini, sekalipun engkau melalui masa sulit, ketika engkau pikul kuk bersama denganku, engkau tidak pernah sendiri. Engkau terus melekat denganku.